Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elijah Rahmawati dari kelas Manajemen Reguler 2B. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Langsung saja, pertanyaan nomor 1. Jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Pada awalnya, jual beli dilakukan dengan barter, seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Jual beli pun ikut berubah. Manusia berusaha menciptakan alat yang telah disepakati dan sah digunakan untuk dijual. Untuk itu, Islam dengan segala perangkatnya membuat aturan-aturan khususnya di bidang jual beli, agar tercipta kemaslahatan di antara manusia. Seperangkat aturan yang ditawarkan oleh Islam kepada manusia dalam jual beli meliputi prinsip dasar dalam jual beli, orientasi jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, barang yang diperjualbelikan, dan akad dalam jual beli. Prinsip dasar jual beli dalam Islam saling menguntungkan, baik pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut. Sementara orientasinya pada tolong-menolong dalam kebaikan, ta'awun ala al-birri. Pembeli berusaha menolong penjual agar dagangannya cepat terjual, dan penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi sigma kepuasan. Islam juga mengatur akad jual beli dan mengatur barang yang dijual. Pertanyaan yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibah boleh, wajib haram, dan mandub sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karena bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram tergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-ibahah. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan rukun jual beli. Dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli berjumlah 6, yaitu sigot, akid, makud alaih. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2. Misalnya sigot. Di dalam sigot kata ini ada 2, yaitu ijab dan kabul. Demikian juga dengan akid. Orang yang akad di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga makud alaih, barang yang diperjualbelikan. Di dalamnya ada 2, yaitu memberi dan menerima. Abdul Ar-Rahman mengatakan salah satu rukun jual beli itu harus ada bahasa sigot. Sigot dipahami oleh Abdul Ar-Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan tindakan. Ketika seseorang mengambil barang yang dijual terus memberikan uang pada penjual dan tidak berkata sedikit pun, itu dipahami oleh Abdul Ar-Rahman adalah sigot. Untuk memperkuat pendapatnya tentang sigot, beliau mengutip komentar yang diutarakan oleh Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang memiliki paham yang sama. Namun, Abdul Ar-Rahman juga tidak menampilkan pendapat yang silang, seperti yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa sigot itu harus dilakukan dengan bahasa atau tercatat
yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Imam Syafi'i juga menambahkan, khususnya bagi yang gagu, cukup dengan isyarat yang dapat dipahami oleh keduanya. Abdu ar-Rahman juga menambahkan dalam akad ijab kabul, keduanya harus sepakat baik dalam takaran, sifat barang, cara transaksi, kontan, atau kredit. Jika tidak ada kesepakatan dalam akad, dihukumi tidak sah. Pertanyaan yang keempat, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Telah sepakat antara para ulama, jual beli yang dilakukan oleh orang mukallaf yang tidak dipaksa hukumnya sah. Hal ini tentu berbeda dengan jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya mengatakan bahwa tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang mengatakan sah jika anak tersebut sudah pintar. Tambahnya, anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan seizin orang tuanya atau walinya dinyatakan sah. Lahirnya perdebatan status penjual dan pembeli diakibatkan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi. Dalam Islam, ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa, sigot, orang yang akid, barang yang diakadkan makud. Ketiga rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Pertanyaan yang kelima, jelaskan barang apa saja yang diperbolehkan diperjualbelikan. Dalam Islam, tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, ada manfaatnya. Yang kedua, suci. Dengan demikian, secara umum, barang yang tidak ada manfaat dan najis atau salah satunya, maka tidak sah diperjualbelikan. Barang atau benda yang mutanajis. Tentu, barang yang mutanajis boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda suci kena najis. Contohnya, buah kopi dimakan luwak. Kopi yang dimakan luwak kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur. Tetap bentuknya biji kopi. Boleh dijual belikan setelah disucikan. Tetapi kalau kopinya ketika menjadi kotoran luwak hancur, itu termasuk najis, bukan mutanajis lagi. Alhasil, tidak sah diperjualbelikan karena tidak bisa disucikan. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat di hadapan. Boleh tidak terlihat gaib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Teknis penjualannya cukup menyebutkan sifat-sifat barang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.